teknologi terbaru yang tercanggih dari metode yang ada sekarang oleh peneliti lain itu apa? Itu namanya step of the art. Misalnya nih, kamu mau tulis bagaimana cara diagnosis penyakit jantung. Nah, step of the art-nya gimana? Aku bacalah jurnal-jurnal buku-buku yang terbaru, laporan-laporan riset yang terbaru orang. Nah, itu namanya step of the art. Nah, kalau yang punya kita, namanya bukan step of the art. Yang punya kita namanya novelty. Jadi kan di antara orang-orang yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Profesor Insinyur Anton Widana STM PhD. Yang kami hormati Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapak Insinyur Puspa Aditya Rosyadi SSI MSc, serta Bapak Ibu dosen PAD yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada pertemuan pagi hari ini. Dan sebelumnya, sebelumnya sambil menunggu kehadiran dari Bapak Wakil Rektor Akademik, Bapak Profesor Sunardi STM PhD, karena beliau ada undangan mendadak yakni penutupan AL-MPDV yang mana pada awalnya dijadwalkan sore hari, mendadak berubah menjadi pagi hari ini. Dan sambil menunggu beliau hadir, kita akan mulai menuju sesi pertama yang akan diisi oleh bidang riset dan inovasi, yakni pendampingan dan layanan teknis yang akan disampaikan oleh Pak Piska. Dan monggo langsung mawon, monggo Pak Piska, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, matur nuwun Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan rawuh secara online pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu, berkumpul secara virtual dalam acara sebenarnya kayak semacam ya monitoring ataupun update gitu gitu terkait dengan kondisi kekinian untuk usulan penelitian kita gitu ya Bapak Ibu untuk skema di RTKM tahun 2024. Nah, acara hari ini sebenarnya memang diinisiasi dari BRIN dengan WR Akademik. Setelah hari Senin kemarin kita ada diskusi khusus berkaitan dengan strategi untuk ini ya peningkatan kualitas dari pengusulan proposal di RTPM khususnya untuk yang penelitian. Jadi dalam diskusi itu Pak Wakil Rektor menyampaikan untuk kita juga undang kembali gitu ya, ataupun kita reminder kembali Bapak Ibu yang secara apa persyaratan, secara kualifikasi sudah memenuhi eligibilitas yang memang ditentukan oleh DETPM selaku yang membuka skema hibah ini. Nah, kami perlu melaporkan beberapa hal, Bapak Ibu, sebelum nanti mungkin Pak Prof. Nadi akan menyusul gitu ya, yang secara intinya dari beliau. Namun tadi mohon maaf, semalam ada update kalau dari Prof. Nadi kemungkinan nanti telah menyusul telat gitu ya, karena memang ada pengalihan jam penutupan asesmen lapangan untuk prodi MPGD. Nah, semoga nanti segera bisa menyusul. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, yang pertama kita ucapkan terima kasih sekali sudah berkenan join dan barangkali
ini panjenengan sibuk semuanya gitu ya dengan berbagai aktivitasnya, namun kami hanya ingin istilahnya memastikan ya itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi memastikan di identifikasi yang sudah kita lakukan itu, eligibilitas itu, apakah memang dari Bapak Ibu yang mungkin belum mengusulkan ataupun belum mulai apa yang mengisi data-data yang ada di Bima ini untuk usulan proposalnya itu karena mungkin dia memang tidak akan mengusulkan ataupun mungkin karena memang ada kendala-kendala teknis yang barangkali Bapak Ibu masih kebingungan ataupun kesulitan ataupun memang belum sempat. Nah, sehingga di BRIN untuk yang tahun ini kita selenggarakan ada 3 layanan teknis Bapak Ibu. Jadi pas Sabtu kemarin, kemudian baru hari kemarin juga, dan insya Allah di hari terakhir di tanggal 26 kita juga akan menyelenggarakan layanan teknis. Di layanan teknis ini kita ada hal yang kemudian kita ini ya konsul di apa ada beberapa perusahaan yang konsultasi kemarin baik yang luring maupun yang daring. Jadi monggo kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan dan seterusnya bisa disampaikan di forum ini pun kita juga membuka gitu ya sambil nunggu nanti nanti join dan kalaupun memang belum siap belum ada yang dikonsultasikan barangkali untuk besok Selasa bisa menghadiri secara online ataupun luring itu di kantor LPPM di Grid lantai 2 untuk pendampingan submitnya gitu. Nah, Bapak Ibu, per hari ini ya, tercatat di sini ada 106 usulan draft. Jadi 106 usulan draft yang mana dari 106 itu ada 30 yang sudah di submit gitu ya. Ada 30 yang sudah disubmit sampai tahap akhir dan juga sampai ke kirim. Artinya yang 30 ini sudah ini ya nanti sudah masuk ke tingkat validasi di pengelola universitas atau dalam hal ini di BIN LPPM seperti itu. Nah, sedangkan Bapak Ibu kalau kita bicara tahun lalu, itu terpantau ada 174 kalau nggak salah ya, 174 usulan yang masuk, yang kemudian kita validasi untuk kita submitkan di Bima. Seperti itu. Dan dari 174 itu yang lolos ada total 72 meskipun ada 12 yang usulan baru sehingga yang penelitian lanjutan sehingga total 84. Nah, strategi kita di tahun kedua eh, ini ya klasterisasi mandiri ini kita ingin meningkatkan itu Bapak Ibu, meningkatkan dari sisi paling tidak kuantitasnya gitu yang mungkin bisa dilihat secara langsung karena memang skema hibah eksternal khususnya yang di RTPM ini sebenarnya memang kita memiliki kesempatan yang besar gitu ya apalagi dengan privilege kita sekarang sudah di zona ataupun di klaster mandiri. Sebenarnya bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kalau di klaster mandiri, terutama yang di tahun ini Bapak Ibu, kemarin disampaikan oleh Prof. Ingede, salah satu tim penyusun dari buku panduan penelitian KRTPM, itu untuk klaster mandiri nanti di situ ada komposisi 3 reviewer, yang mana 2 reviewer dari kampus tempat. Sehingga ini sebenarnya adalah jalan, ya bukan kemudian jalan tol, tapi ini sebenarnya angin segar untuk kemudian Bapak Ibu yang ingin mengusulkan, monggo punya peluang besar selama memang sudah memenuhi kriteria yang memang uh, ditentukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kembali di sini Bapak Ibu, ini sudah kami sampaikan singkat. Jadi dari 106 itu ini kebanyakan memang masih di ini ya penelitian fundamental sama penelitian tesis magister. Nah, masih di angka 40-an, sedangkan kalau yang terapan 16 dan penelitian disertasi doktor yang mana kalau di UAD nampaknya baru bisa terakses untuk teman-teman di doktor ya informasi S3 farmasi seperti itu. Nah, kalau melihat potret ini Bapak Ibu di H-5, jadi kan deadline-nya itu 26 ya Bapak Ibu. Jadi ini udah H-4 lah ya 4,5 gitu ya, 4,5 hari lagi, yang mana memang ini kebetulan juga pas bulan Ramadan, sehingga kami mohon izin untuk mungkin cukup berisi untuk kemudian sering mengingatkan gitu
Barangkali yo apa ya mungkin masih ada satu dua penumpang yang tertinggal gerbong kayak gitu karena mungkin belum update informasi ataupun masih ada kesulitan hal berkaitan dengan teknis. Nah, kami ingin swiping lah ya gitu ya untuk mungkin memastikan semuanya terlayani dengan baik. Ya, di potret ini sebenarnya target di tahun ini Bapak Ibu kita menargetkan setidaknya ada 300 kayak gitu ya 300 proposal yang kemudian submit yang kemudian kita validasi. Meskipun kami harus menyampaikan Bapak Ibu ada beberapa hal yang barangkali ini menjadi hal khusus ataupun catatan khusus ya Bapak Ibu untuk di penelitian tahun ini. Nah, kami Masih akan PMK, menyampaikan masih KMK. sekedar sebentar ya Bapak Ibu ya. Eh, jadi ada beberapa update ataupun hal-hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang skema sebelumnya kayak gitu ya. Ini saya akan sampaikan terlebih dahulu bersama. Ya, sebentar. Oh, oh, suara saya terdengar kurang jelas ya, Mbak Fitri. Maaf. Sekarang udah jelas Pak Fiska. Tadi terputus-putus. Oh, sudah jelas. Ya, ya. Ini efek sahurnya mungkin belum banyak ini. Mohon maaf Bu Novi dan Bapak Ibu yang lain. Ya, ini saya coba share screen kan. Nggak ada suaranya, Mas. Hilang suaranya, Mas. Niki nembe rembukan sama Pak Udin sekedap. Ya, oke, Nggih, oke. Sorry, sorry. nggih, nggih, sekedap. Nah, ini ketemu. Oh, di sini Pak Udin. Nggih, ini saya share. Saya sharekan di grup riset. Nggih. Jadi ada hal yang mungkin perlu kita perhatikan Bapak Ibu berkaitan dengan aturan yang baru ini. Seperti yang saya kembali up di ini ya, di grup riset. Di situ sudah tertera, saya coba tayangkan ulang. Oke, saya izin share screen lagi Bapak Ibu. Oke, jadi kami perlu menyampaikan beberapa hal ini Bapak Ibu. Jadi ini catatan kupas tuntas kemarin dengan Prof. Enade, salah satu penyusun dari eh, panduan PDRTPM gitu ya, khususnya yang penelitian. Nah, ada beberapa perubahan pada panduan penelitian di RTPM edisi 2024 dengan edisi 2023 yang kemudian di tahun ini itu perubahannya dimaksudkan agar perguruan tinggi pada semester madya dan binaan dapat menjalankan proposal skema penelitian. Di antaranya pada tahun 2023 skema PKDN atau penelitian kerjasama dalam negeri mandiri utama boleh mengajukan asal mengajak klaster di bawahnya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Di tahun 2024 ini, Ketua Pengusul Skema PKDN atau Penelitian Kerjasama Dalam Negeri dari Klaster Madya dan Binaan dengan mengajak mitra dari PT Klaster Utama dan Mandiri. Sehingga Ketua Pengusul PKDN kalau dari Klaster Mandiri itu tidak diperkenankan. Kemarin sempat ada satu dosen yang melaporkan sudah submit PKDN, tapi di dalam apa nama pantauan monitor di pengelola ini ya di portal pengelola tidak didapatkan sehingga harus berubah ke berubah ke skema fundamental seperti biasa. Oke, selanjutnya yang kedua, saat ini pada sistem BIMA Bapak Ibu, LPPM tersedia opsi menu untuk mengembalikan proposal yang sudah disubmit ke sistem sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kelengkapan administrasi proposal. LPPM perlu memberikan deadline. Nah, ini Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan. Kemarin ada beberapa yang sudah masuk dan sudah sedang ini ya dicermati oleh teman-teman di internal. Mohon maaf, mungkin ada yang belum disampaikan juga hasilnya. Tapi insya Allah nanti kita usahakan
dalam 1-2 hari ini maksimal besok Sabtu gitu nggih. Semoga yang sudah masuk semuanya sudah screening dari sisi administrasi. Ini sifatnya adalah Dia linear tapi dia ada nilai atas nilai bawah. ini sifatnya adalah ini ya Bapak Ibu, fasilitas saja kita coba membantu mencermati, namun sebaik mungkin jikalau Bapak Ibu bisa ikut membantu ada pre-review sendiri gitu, itu akan lebih baik biar lebih mantap gitu nggih. Artinya kita mengurangi potensi untuk tidak lolos dari sisi administrasinya. Ya. Ya, mohon maaf Mbak Fitri dibantu moderasi ini Zoom-nya. Matur nuwun. Nggih. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi monggo bisa dimanfaatkan dan jangan di hari terakhir gitu nggih. Karena kalau hari terakhir pasti nanti akan crowded dan banyak inilah ya apa kerumunan seperti itu. Sehingga besok di hari terakhir pun juga kami insya Allah akan menyelenggarakan layanan teknis. Layanan teknis ini luring ataupun daring, monggo bisa katuran pinarak wonten ing BRIN ataupun Zoom. Besok kita standby-kan sampai jam 12 dari jam 9. Nggih. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, oke. Oke, dosen dengan posisi tugas atau izin belajar pada dasarnya tidak diperkenankan mengajukan proposal. Namun demikian, selama status di PD Dikti dalam posisi aktif tidak ada masalah. Dipersilakan dosen mengajukan usulan seperti itu. Itu kemarin ada beberapa yang bertanya. Makanya di dalam edaran yang kami edarkan tadi malam, mohon maaf juga malam-malam ini dari BRIN email gitu nggih, itu kita coba sinkronkan dengan data dari SDM. Jadi mohon maaf misalnya ada data yang katakanlah ada dosen dengan home base yang mungkin berbeda, barangkali waktu di data di SDM memang belum terupdate atau waktu untuk kepentingan akreditasi dan seterusnya seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kami hanya ingin memastikan setiap dosen itu status mengajarnya atau kalau misalnya ada tugas izin belajar itu tercatat. Nah, sehingga kita bantu identifikasi awal. Oke, sehingga gitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya katakanlah nyun sewu misalnya sebenarnya realitasnya panjenengan belajar tapi ternyata di PD Dikti posisinya aktif mengajar. Nah, kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk mengajukan proposal ya monggo-monggo saja gitu. Kemarin dipersilakan seperti itu untuk dari Prof Enade. Oke, selanjutnya terkait penelitian lanjutan. Nah, ini menjadi perbincangan yang cukup banyak kemarin di grup kita gitu nggih. Jadi perlu dilakukan perubahan atau penyusunan proposal yang oke. Perlu dilakukan perubahan atau penyusunan proposal yang diajukan. Perubahan diperbolehkan untuk misalnya pindah skema dari penelitian dasar dan terapan dikarenakan menyesuaikan luaran atau perubahan susunan anggota tim. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, monggo untuk penelitian lanjutan memang tidak ada fitur khusus di dalam BIMA itu untuk ini ya untuk memproses proposal yang tahun kedua. Sehingga tetap startnya dari awal sama seperti yang lain. Hanya monggo bisa dipastikan di dalam judul itu judulnya sebisa mungkin persis gitu ya. Sebisa mungkin persis seperti yang penelitian di sebelumnya di tahun pertama. Nah, lalu ada pertanyaan seperti ini Pak Fiska. Misalnya di tahun ini itu kan ada aturan maksimal judul adalah 20 kata ya Pak Udin ya. 20 kata. Nah, itu seperti apa? Nah, kemarin saya tanyakan ke pihak pengelola BIMA di pusat itu menyampaikan bahwa ya sudah silakan diisi maksimal 20 kata. Nah, silakan pilihan susunan kalimatnya bisa diatur mungkin agak sedikit berbeda dengan dengan judul yang ada di penelitian di tahun pertama di 2023 kemarin. Itu tidak ada masalah. Yang penting yang paling inti judulnya, substansinya tidak berubah. Dan yang terpenting juga Bapak Ibu di dalam proposal disampaikan termasuk di roadmap gitu ya. Roadmap capaian di tahun kemarin itu apa saja dan disampaikan bahwa proposal yang kita ajukan sekarang itu adalah proposal tahun kedua. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, poin selanjutnya dalam menyusun RAP hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, tidak harus mencapai pagu yang ditentukan. Misal untuk penelitian fundamental dengan pagu 150 juta diperbolehkan mengajukan di bawah pagu tersebut. Angka aman itu 75% dari total. Bisa saja mengajukan hanya untuk misalnya APC atau Article Processing Charge kayak gitu ya. Selanjutnya, skema penelitian kerjasama luar negeri tidak dicantumkan dalam panduan penelitian di RTPM. Skema PKLN memiliki panduan yang terpisah.
Mungkin ada Bapak Ibu yang masih penasaran terkait dengan PKLN, memang tidak dicantumkan di panduan ini, sehingga dalam bukaan besok itu tidak ada gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kuota skema penelitian tesis magister atau PTM, penelitian disertasi dosen atau PDD terpisah atau tidak diperhitungkan dengan dari kuota skema penelitian reguler lainnya. Sehingga beda kuota gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang penelitian reguler katakanlah yang fundamental ataupun yang terapan itu kan maksimal dua sebagai ketua satu dan anggota ataupun sebagai keduanya anggota gitu nih Pak. Nggih. Tapi kalau misalnya panjenengan eligible untuk kemudian juga mengajukan penelitian tesis magister, punya bimbingan mahasiswa pasca sarjana, nah itu juga nanti ada slot dua ya Pak Udin ya, dua yang didanai gitu, dan itu berarti terpisah dengan kuota yang reguler tadi, sehingga bisa dikatakan bisa didanai 4 gitu, misalnya 2 yang biasa dan 2 yang PTM ataupun PDD. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk PT atau penelitian terapan, pastikan di dalam proposal dicantumkan publikasi penelitian dasar yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini juga penting. Ini menjadi pencermatan untuk reviewer juga Bapak Ibu. Monggo dicantumkan publikasi penelitian dasarnya yang melandasi penelitian terapan yang panjenengan ajukan. Meskipun itu bukan dari skema hibah di RTPM. Contoh misalnya di skema kita internal kayak gitu, itu tidak ada masalah. Oke, kemudian ini tambahan lagi, sertifikat reviewer sudah tidak diterbitkan lagi, tetapi jika LPPM memerlukan BIMTEK reviewer, DRTPM dipersilakan untuk mengajukan. Oke, setiap proposal akan dinilai oleh reviewer, 2 substansi dan 1 dari DRTPM. Ini maksudnya 2 dari institusi ya, kemudian 1 dari DRTPM. Secara prinsip mungkin itu hal-hal yang baru gitu, sama yang khusus penelitian terapan sama penelitian fundamental Bapak Ibu, itu harus ada 1 anggota yang eligibilitasnya sama dengan minimum eligibilitas ketua. Nah, ini juga menjadi hal yang berbeda dan cukup menjadi huru-hara gitu nggih di kalangan kita gitu, karena memang tahun lalu tidak ada seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara kemungkinan besar yang kemudian nanti lolos ya kemungkinan besar yang kemudian nanti mengusulkan nanti akan semakin terbatas dengan adanya aturan tersebut kayak gitu. Makanya kami sekali lagi menyelenggarakan acara ini itu untuk ya sederhananya adalah mengoptimalkan. Jadi mengoptimalkan kuota yang eligibilitas yang panjenengan miliki itu untuk bisa disubmitkan di dalam proposal DRTPM yang kita submitkan beberapa waktu ke depan seperti itu. Nah, ini aturan yang tadi saya jelaskan gitu nih Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Jadi syarat 1 anggota pengusul harus eligible seperti syarat ketua. Nah, ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional lektor dan memiliki Sinta score overall minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum. Nah, ini untuk penelitian dasar. Jadi kalau dasar yang saintek 300 minimalnya, kemudian yang soshum 100. Sedangkan untuk penelitian terapan, menika yang saintek itu 500, kemudian yang 150 untuk soshum dan seni. Nah, ini untuk yang penelitian terapan sama fundamental gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya anggota pengusul minimal 2 orang. Nah ini yang terpenting dengan salah satu anggotanya adalah dosen yang berasal dari institusi tersebut. Jadi kalau kita dari UAD juga dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim. Jadi contoh sederhana misalnya saya mau mengajukan untuk penelitian fundamental misalnya karena saintek jadi saya 300 gitu ya. Dan saya harus lektor, saya Sinta skornya harus sama dengan atau di atas 300. Nah, itu anggota saya juga harus seperti itu. 1 anggota saya. Nah, anggota yang lain dipersilahkan tidak harus seperti itu, yang penting ber-NIDN seperti itu. Nah, makanya di dalam forum ini semoga nanti bisa ini ya Bapak Ibu yang selama ini mungkin wah ini saya punya kuota, saya punya eligibilitas kok kayaknya agak aras-arasan nyun sewu misalnya kok mengajukan agak sulit ataupun misalnya sudah secara administrasi kok ribet dan seterusnya. Nah, itu monggo nanti mungkin dipertimbangkan ulang seperti itu. Barangkali apa ya status eligibilitas panjenengan bisa bermanfaat sebagai misalnya
setidaknya sebagai anggota dari judul penelitian dari dosen yang lain seperti itu. Karena dosen yang lain juga membutuhkan itu status itu. Jadi ini memang perlu pencermatan bersama dan saya rasa ini terbuka lebar untuk nanti kolaborasi antara satu dengan yang lain. Oke, sebentar kita cek dulu. Yang saya Prof. Nardi apakah sudah join Mbak Fitri? Sudah, Mas. Pak. Oh, oke, siap. Oke, begitu saja pengantarnya Prof. Nardi dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Prof. Nardi sudah join. Nanti waktu dan tempat langsung kita persilahkan kepada beliau. Monggo, dari saya kalau akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saya, Mas? Bisa? Jadi langsung mawon, Mbak Fitri Oke. kayaknya. Ya, Monggo karena langsung saja. Bapak. Oke. Oke, jenengan juga caranya banyak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Pak Bisa, Mbak Fitriana dan Ibu Bapak dosen, Kaprodi, Dekan. Mohon maaf tidak urut ya. Pak Ibu Dekan, Kaprodi, Sekprodi, ataupun PIC penelitian di setiap prodi, dan semua dosen-dosen UAD yang kami hormati. Semuanya, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu media Zoom ini dalam rangka untuk menguatkan hati kita secara bersama-sama, menguatkan semangat kita bersama-sama untuk kemudian meraih peluang-peluang yang ada di hadapan kita kaitannya dengan riset-riset yang ada di Dikti, kan seperti itu, hibah penelitian di Dikti itulah ya. Nah ini saya sampaikan slide, bisa nampak nggih Ibu Bapak semua? Nah mungkin biar nggak ganti-ganti gitulah ya. Saya mungkin akan fokus di sini saja. Tadi sudah sampaikan banyak hal mungkin oleh Pak Pisa ya, saya hanya merangkum saja data dari LPPM yang kami dapatkan, kira-kira seperti itu. Ada bahwa syarat minimal untuk penelitian dasar, penelitian terapan itu S2, S3, lektor, atau ke atas, itu minimal. Kemudian PTM, penelitian tesis magister, penelitian disertasi dokter, minimal S3 lektor. Terkait dengan score, tadi sudah sampaikan banyak mungkin oleh Pak Pisa. Ini kami rangkum data yang diberikan oleh LPPM kira-kira adalah bahwa dari 784 dosen di UAD, saya mungkin 2-3 minggu lalu mendengar 739, tapi pagi tadi saya minta data ke SDM, ke Bu Arfi, nggak tahu ada di sini nggak? Bu Arfi SDM itu diberikan data, kalau di total itu 784 dosen satu UAD. Nah, 784 ini kalau kami petakan bersama dengan LPPM, ada 277 yang memenuhi syarat untuk kemudian ikut penelitian skema penelitian dasar yang sintas skornya di atas 300 untuk Saintek, 100 untuk Soshum kalau tidak salah seperti itu. Ini yang boleh dibilang syaratnya paling rendah itulah ya. Kalau penelitian terapan sebelah kanannya itu lebih tinggi, mintanya 500 untuk Saintek, 150 untuk Soshum. Kemudian PTM dan PDM itu sama syaratnya harus dokter, Saintek 300, Soshum 100. Siapa yang eligible di PTM juga eligible di PDM, itulah ya. Sehingga itu saya jadikan satu kolom saja. Nah, kemudian yang PD tadi, pilihan dasar itu yang eligible dari 784 ada 277, PT 213, dan PTM PDM 145. Ibu Bapak semuanya, dari data yang nampak ini, yang ada di depan kita ini, menunjukkan bahwa SDM kita itu secara umum ya harus begitu yang kemudian memenuhi apa yang diminta oleh dikti ya. Terlepas mungkin ada yang sekolah dan sebagainya, tapi kan tidak terlalu banyak. Maknanya adalah 277 dari 784 itu ya kira-kira seperempat lebih sedikit lah kira-kira. Seperempat lebih sedikit.
atau anggap aja sepertiga lah ya paling mudah. Maknanya adalah 277 itulah orang-orang yang terpilih itulah ya. Orang-orang yang kemudian dengan pendidikannya, dengan jabatan fungsionalnya, dengan sintas skornya itu memenuhi persyaratan untuk mengajukan pelatihan dasar. Kalau belum terterapan lebih sedikit lagi hanya 213. Yang PTM PDM ini yang harus dokter akan lebih sedikit lagi hanya 145. Itulah menunjukkan kualitas dari SDM kita yang ternyata memang belum begitu membanggakan kira seperti itu, atau paling tidak perlu kerja keras kita semua untuk kemudian bisa menaikkan dari sisi S2 S3-nya, lektor-lektor kepalanya ataupun dari sintas skornya. Ini menjadi PR kita. Jadi ke depan terutama yang LPPM nanti tugasnya adalah ya bersama kita semua bagaimana sintas skor itu bisa kita naikkan. Kalau yang S2, S3, jabatan fungsional mungkin SDM, kira seperti itu. Tapi yang LPPM itu mesti punya strategi, ya kita semua mesti punya strategi. Bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang belum eligible itu kemudian bisa kita bantu apa yang mesti dibuat sehingga kemudian sintas skornya bisa naik. Ibu bapak semuanya, gitulah ya. Jadi ketika melihat data ini terus terang, saya juga kaget kira seperti, ternyata cuma segini ya kelas kita, itulah ya. Nah inilah tantangan kita semua. Dan kemudian kalau diambil sisi yang lain adalah bahwa ibu bapak yang diundang, ibu bapak yang ada di Zoom ini, yang masuk 277 adalah bagi saya orang-orang yang terpilih, itulah ya. Orang-orang yang sedikit di antara yang sedemikian banyak, itulah ya. Hanya sepertiga, itulah ya, atau mungkin seperempat lebih sedikit. Nah, sehingga saya betul-betul berharap memohon kepada ibu bapak semuanya, mari kita optimalkan, mari kita manfaatkan eligibilitas yang ibu bapak miliki, yang kita semua miliki, itulah ya. Seperti hanya ibu bapak itu punya SIM, ya gunakanlah untuk naik kendaraan, itulah ya. Jangan sampai terbalik, itulah ya. Yang tidak punya SIM, ya pengen naik kendaraan, gitulah ya. Walaupun dia tidak eligible, belum berhak, belum boleh, itulah ya. Sangat kepengen. Mungkin bisa bayangkan ketika anak-anak 15 tahun, ya sedemikian pengennya, pengen naik motor, gitulah ya. Tapi belum punya SIM. Nah, sementara ibu bapak itu udah umurnya 17 tahun ke atas, kira seperti itu, sudahlah punya SIM, ayo kita gunakan, itulah ya. Dalam bahasa saya adalah, saya nggak punya motor, Pak. Bisa jadi ibu bapak merasa tidak punya topik yang bisa diajukan, tidak punya judul dan siap dan bisa menggandeng yang lain, itulah ya. Atau kalau motor ya bisa pinjam motornya orang lain, itulah ya. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Pak Bisa mungkin ya, adalah bahwa penelitian ini sifatnya harus berkelompok. Maknanya ibu bapak tidak mengajukan seorang diri. Ibu bapak bisa menggandeng yang lain. Ada dua, kalau salah gandengannya itu adalah sama-sama eligible, gitulah ya. Jadi ibu bapak yang 277 itu ya harus menggandeng 276 yang lain, kira seperti itu salah satu di antaranya. Plus ibu bapak juga bisa menggandeng orang-orang yang di luar 277 ini. Nah, 277 ini mungkin ya dia masih AA, mungkin ya, atau mungkin status skornya juga kurang dari persyaratan minimal, tapi mungkin dia punya ide, mungkin dia punya semangat. Nah, itulah yang mesti kita berdayakan, itulah ya. Jadi nggak apa-apa, gendong menggendong, bonceng membonceng, atau istilahnya mungkin pinjam meminjam, monggo, itulah ya. Intinya adalah kami berharap betul ibu bapak yang sudah punya SIM ini, ayo kita gunakan bareng-bareng, itulah ya. Jangan sampai muspro, gitu. Jangan sampai kemudian kita diamkan saja eligibilitas peluang yang ada pada diri kita, itulah ya. Dan bagus ketika LPPM sudah berinisiatif untuk membuat PIC per prodi, itulah ya. Itulah yang harapan kami bisa memetakan, bisa mengawal, itulah ya. Bisa kemudian memastikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang eligible itu namanya itu betul-betul bisa dipakai, itulah ya. Nah, mekanismenya monggo itulah ya. Tadi apakah mau dikumpulkan kah di prodi, ada workshop kah dan sebagainya itu monggo-monggo saja. Termasuk di LPPM juga sudah menyediakan klinik, menyediakan hari-hari khusus untuk kemudian bisa berkonsultasi dan sebagainya.
Jadi kami berharap betul gitulah ya. Kalau saya sederhananya adalah yang eligible itu ya paling pol 277 itu ya paling enggak kita ada proposal 277 yang bisa kita kirim gitulah ya. Jadi anggapnya seorang satu gitu, seperti itu ya. Seorang satu sebagai ketua dan seperti itu. Terlepas nanti yang buat mungkin idenya dari anggota yang pertama, bisa jadi anggota yang kedua, tapi yang dipasang sebagai ketua yang di PD ada 277 nama itu harapan kami adalah bisa dipakai semuanya itulah ya. Nah, 277 sebetulnya kalau mau lebih lagi adalah plus dengan PTM dan PDM itulah ya. Walaupun kalau bukan PDM ya, harusnya PDD, mohon maaf keliru nih ya, PDD, penelitian disertasi dokter. Ada 145, itu juga peluang yang sangat besar gitulah ya. Mengingat kalau kita penerimaan masa baru S2 kemarin, S2 S3 kalau tidak salah, itu total masa baru kita 261 setelah masalah. 261 yang masuk semester ini. Kalau misalkan yang kita kelola anak-anak yang masuk semester kemarin, yang sekarang semester 2, semester 2 itu harusnya sudah punya draft proposal skrip tesis, draft proposal disertasi mungkin lah ya, walaupun mungkin masih mentah. Paling tidak bukan kosongan itulah ya. Yang semester 1 mungkin kosongan, semester 2 itu angkanya jauh lebih tinggi kalau nggak salah. Angkanya jauh lebih tinggi, mungkin 300 something. Ini yang diperoleh 145. Maknanya adalah kita punya modal yang besar gitu ya. Kita punya modal anggapnya 300 gitu lah ya. Punya modal 300, kemudian yang digunakan adalah 145. Separuhnya itulah ya. Nah, sehingga monggo nanti di prodi-prodi yang S2 dan S3 itu betul-betul bisa diberdayakan mahasiswa itu yang sudah punya judul itu untuk kemudian diajukan. Itulah ya. Dan pengalaman selama ini PTM termasuk yang menyumbang banyak judul yang didanai. Maknanya adalah bahwa peluang itu sangat besar. Itulah ya. Nah, ini yang saya ketahui paling tidak di FTI, kalau saya berangkat dari FTI, alhamdulillah sudah dikondisikan gitulah seperti itu, dipetakan dosennya ada berapa, mahasiswa yang dibimbing ada berapa, sehingga kemudian setiap dosen itu paling nggak bisa mengajukan 2 judul kalau salah tadi ya, 2 judul, 1 anggota, 1 ketua, atau mungkin dua-duanya ketua. Intinya adalah tidak mengurangi jatah PD gitulah ya, tidak mengurangi jatah di penelitian dasar atau terapan, berarti bisa 2+2 itulah ya. Nah, kemudian sudah dipetakan di FTI itu siapa yang akan dibimbing oleh siapa dan siapa, sehingga kemudian ketika punya bimbingan yang potensial 3 misalkan, karena jatahnya 2, maka yang 1 itu bisa dilimpahkan ke dosen yang lain untuk dibimbing dalam pengajuan PTM ini. Ya, ini teknis riset, tesis dan sebagainya yaitu adalah bertiga atau tetap berdua dan sebagainya, itu masalah teknis saja itulah ya. Intinya bahwa ibu bapak punya peluang itu silahkan digunakan semaksimal yang mampu itulah ya. Jadi mungkin itu saya nggak akan banyak-banyak. Tadi udah banyak oleh Pak Pisa dan mungkin detailnya. Cuma saya berharap betul nanti ya, mungkin Pak Pisa bisa didampingi betul teman-teman dosen ini. Dan kemudian nanti kira-kira H-3 misalkan sebelum penutupan, itu bisa direkap. Saya ingin tahu kira-kira dari 277 itu sudah berapa yang disubmit. Dari 213 itu sudah berapa yang disubmit. Dari 145 itu berapa yang sudah bisa disubmit. Mungkin H3, H-2, H-1, dan hari H. Itulah ya. Harapan kami adalah itu bisa maksimal angka-angka itu, itulah ya. Cuma mungkin 277 dan 213 itu mungkin tidak bisa seluruhnya ya, karena mungkin itu pilihan sesuai dengan kompetensi dan juga kemudian sesuai dengan karakteristik dari proposal yang Ibu Bapak miliki. Tapi saya berharap betul bahwa PTM, PDM itu bisa dimaksimalkan pada angka 145 itulah ya. Nah, kemudian itu ada catatan sedikit yang PTM, PDM itu ada FAS, ada FSBK, ada FK. Itu memang 3 fakultas yang belum punya S2, S3, tinggal 3 fakultas itu lah ya. Alhamdulillah yang untuk FSBK sudah menginisiasi, sudah punya surat tugas, sedang menyusun proposal untuk pendidikan S2. Tinggal FAS yang terakhir nanti ya. Kalau FK memang baru ya. FAS ini yang diharapkan juga nanti punya S2.
S3 itulah ya. Tapi sebelum punya S2 S3 dalam percaturan PTM ini atau PDD ini sebetulnya bisa berkolaborasi dengan fakultas yang lain itulah ya. FAS mungkin bisa beberapa ke FTI, beberapa ke FKIP. Kemudian demikian juga 7 orang nih ya, berarti FAS 7 orang, FSPK 2 orang itu juga bisa mungkin menginduk ke prodi FKIP ataupun yang lain. Intinya adalah ibu bapak adalah orang-orang terpilih, kira seperti itu, orang-orang pilihan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, tidak semua orang punya eligible, gitulah ya, punya eligibilitas, sehingga secara betul itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan kemudian itu catatan merah dosen itu, sahabat merah, ada FAI, FKM, FSPK, FK, itu sangat merah karena jumlah dosen yang sedemikian banyak. Ternyata yang eligible itu satu, lain hal tentu saja, mungkin setiap fakultas beda-beda itu termasuk sedikit gitu ya dibanding dengan atasnya, kira seperti itulah ya. Tapi apapun saat ini kita hanya berbicara masalah eligibilitas, kira seperti itu. Anda semuanya, ibu bapak semuanya, kita semua yang masuk dalam list dalam surat edaran itu saya betul-betul berharap bisa dikawal dengan baik oleh LPPM, dan saya berharap betul semangat dari Bapak Ibu semuanya untuk memastikan bahwa SIM yang Ibu Bapak miliki itu kemudian bisa digunakan. Dan kemudian masalah diterima dan tidak itu nanti kita tinggal berdoa saja, tawakal di akhir itu ya. Jangan tawakal di awal. Jadi kita ikhtiar maksimal, doa maksimal, nanti kalau nggak keterima ya itu memang takdir kita memang seperti itu. Tapi kalau memang dari awal tidak mengajukan ya nampaknya tidak akan mungkin bisa didanai seperti itu. Dan kemudian kita juga masih punya peluang besok ada hibah internal misalkan kalau memang sudah punya proposal tidak diterima di nasional ini ya harapannya bisa dimasukkan di internal dengan beberapa penyesuaian. Tapi kan bukan dari nol lagi. Mungkin demikian Pak Bisa dan Ibu Bapak semuanya. Saya mohon dengan sangat semangat untuk Ibu Bapak semuanya walaupun dalam bulan puasa ini untuk kemudian betul-betul mentas gitu ya. Betul-betul menetas menjadi proposal penelitian yang bisa diajukan ke Dikti sebanyak ya minimal 277 untuk yang penelitian dasar ataupun PT nanti kira seperti itu pilihan. Kemudian PTM PDM berarti ada 145 ini bisa dimaksimalkan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf kami. Semangat untuk semuanya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan motivasinya terhadap pengusulan proposal penelitian di TPM tahun 2024 ini. Dan semoga Bapak Ibu dosen sekalian juga semangat dalam pengajuan usulan penelitian di TPM di tahun 2024 di H-4 ini. Semoga semua diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya apakah Mungkin ada ada yang tanya ingin jawab ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Fitri, ada Pak Udin, insya Allah siap membantu nanti. Oke, matur nuwun sangat Prof Nati nggih. Monggo Ya, sehat-sehat maksudnya Pak, selalu. ya, mohon izin dulu. Sehat, Prof. Monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum, saya tanya Mbak. Ya, monggo Bu Endah. Itu kalau sama sekali tidak eligible di semua skema, apakah bisa dijadikan anggota untuk penelitian? Kebetulan ada 2 yang sama-sama tidak masuk eligible di semua skema penelitian. Tapi ada salah satu yang sama eligible-nya dengan saya. Saya
rencananya mengajukan penelitian terapan. Kan minimal 500 ya. Iya. Sinta skornya. Ada salah satu anggota yang sudah, tapi 2 anggota yang lain tidak eligible di salah satu skema pun penelitian, apakah bisa? Ya Bu, izin menjawab ya. Jadi kalau yang di buku itu dan biasanya di tampilan akun Bima juga nanti kalau salah satu itu tidak eligible sesuai dengan ketua pengusul, maka itu nanti tidak akan diterima ya. Berarti salah satu minimal itu salah satunya harus memiliki eligibilitas seperti ketua Bu. Gitu Bu ya. Ya, ini kan Sebagai masih anggota draft ya. Masih draft, muncul sih namanya bisa saya invite dan menunggu gitu di sistem ya, itu. nanti Tapi memang sampai kan belum tahap selesai yang saya. Dalam? melanjutkan pengisiannya sampai tahap yang kelima itu ya, sampai tahap konfirmasi. Oh, ini masih di awal-awal. Masih di Oh ya, awal-awal. Nggih, Nggih. masih ngedraft awal ini. Nggih, nggih. Nih, Dilanjutkan penelitian aja, Bu. terapan. Nggih, karena saya masih menunggu surat dari mitra kan itu sangat Oh ya, utama ya surat mitra Nggih. itu. Nggih. Ya, bagi Bapak Ibu Eh, yang mengajukan usulan penelitian terapan itu harus ada surat dari mitra ya, pernyataan dukungan pendanaan, baik in kind maupun in cash-nya. Nanti apa namanya template-nya ada di buku panduan, silakan di aja dijadikan Word saja itu ya, menggunakan kop mitra jika mitranya sudah punya kop. Jadi monggo sekali lagi ada Bapak Ibu. Assalamualaikum. Jadi monggo pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohon Waalaikumsalam. Pak Yudin. Sebuah terobosan yang bagus apa yang disampaikan WR Akademik ya. Ya, terkait dengan terutama PDD dan PTM. Ya, karena seperti halnya di FAS itu kan kita tidak punya S2 apalagi dokter ya, terkait apa namanya program dokter maupun program S2. Maka tinggal sebetulnya adalah dijembatani ya. Realisasinya seperti apa? Pertanyaan saya adalah kan PTM maupun terutama PTM lah ya. PTM ini kan berarti menyangkut tesis yang akan dibuat oleh mahasiswa kan sebetulnya Mas Wahyudin atau enggak Mas Wahyudin? Iya. Ya kan? Iya. Terkait tesisnya kan? Iya. Ya, Dari berarti mahasiswa tersebut. ya berarti kan terkait dengan pembimbingan tesis ya, sebagai pembimbing kan kalau seperti itu? Iya, asal ada surat keterangannya ya. Ya, jadi makanya itu adalah saya apa yang disampaikan Prof. Nardi selaku WR Akademik bagus, tetapi mungkin itu perlu ada sebuah juknis gitu ya. Ya, contohnya lah misalkan seperti saya ini kan ya, mau ikut membimbing, mau mengajukan PTM gitu. Ya, itu yang paling rendah aja lah PTM terkait maksudnya. Ya, tidak bisa apa-apa karena memang saya juga nggak membimbing mahasiswa S2, sehingga nggak mungkin bisa gitu untuk mengajukan itu semua. Sehingga apa yang diinginkan oleh WR Akademik tadi akhirnya mubazir. Maka saya berharap sebetulnya kalau memang ada keinginan seperti itu, monggo nanti saya pikir Mas Pisca sebagai kepala bidang BRIN bisa menjembatani seperti apa teknisnya itu gitu, terkait dengan ya tadi apa yang diinginkan oleh WR Akademik. Dan memang sekali lagi memang harus mahasiswanya harus di Indonesia. Pak Wahyudin, saya sudah mencoba memasukkan NIM mahasiswa yang di luar memang nggak bisa karena memang dia harus terdaftar di pangkalan data Dikti. Nah, saya punya 2 bimbingan S3, tetapi sekali lagi itu tidak mungkin bisa karena itu di luar negeri statusnya. Jadi nggak mungkin bisa untuk mengakses PDD. Ya, meskipun saya juga ya itu tadi fundamental. Itu Mas Wahyudin ya. Jadi masukkan saja realisasi juknisnya ya. Mungkin WR Akademik biar berpikir seperti apa juknisnya. Kalau seperti di FAS itu kan tidak punya S2 gitu. Bagaimana untuk bisa kolaborasi atau mengajukan sebagai apa namanya skema di PTM-nya gitu. Mungkin itu Mas Wahyudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya masukannya ya. Berarti tahun depan buka S2 ya.
Kecuali kalau dosennya memang membimbing itu ya, biasanya kan nggak tahu kalau ada bimbingan lintas ada nggak, misalnya biologi murni dibimbing oleh pendidikan, ya, yang ada S2 yang misalnya bahasa Inggris itu ya, ada S2 bahasa Inggris, apakah yang pembimbingnya bisa dari dosen yang S1-nya itu nggak tahu ya. Ada. Yes. Jadi monggo yang lainnya nanti biar dipikirkan oleh yang punya kuasa ya. Ada yang lain? Ini Bapak Ibu saya tampilkan ini ya kalau tidak. Assalamualaikum, Pak Wahyudin. Assalamualaikum. Oh, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Monggo. izin bertanya Pak Wahyudin. Iya. Iya. Ini terkait kok saya terkait teknis dalam eh, penguploadan proposal. Jadi beberapa hari yang lalu saya kan di invite untuk menjadi anggota. Kalau berdasarkan surat tersebut saya eligible di semua ini ya, di semua skim. Nah, saya di invite oleh perguruan tinggi lain, Pak Udin. Jadi oleh PTM lain, kemudian menjadi anggota. Nah, tapi pada saat saya membuka Bima, nah begitu dibuka kan ada muncul invitation. Nah, setelah saya klik terus sudah berhasil tulisannya, tapi kemudian di sistemnya ketua pengusul di Prof Eko itu malah nama saya itu hilang. Nah, apakah kendala tersebut memang mungkin terjadi kok? Jadi sampai sekarang itu nama saya belum diinput kembali di tim penelitian kami gitu karena kok ini ya nggak bisa muncul lagi malah setelah itu atau perlu di refresh atau bagaimana? Apakah pernah ada yang punya pengalaman serupa seperti itu karena ini kan sudah mendekati deadline juga dan itu nama saya belum di-invite lagi akhirnya karena tidak muncul gitu di sana nama saya. Itu saja Pak Udin pertanyaan terkait dengan teknis dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kalau kasus itu mungkin ada dosen kita yang mengajukan penelitian dengan anggota dari eksternal yang non UAD. Barangkali kasusnya sama seperti itu ya. Cuma nanti perlu dipastikan juga apakah yang diklik itu menerima atau menolak. Ini nggak tahu ya. Mudah-mudahan menerima ya. Nah nanti sehingga mungkin kalau misalnya di sana tidak muncul, barangkali ya dianukan lagi ya, diajukan lagi, di-add lagi nomor NIDN-nya. Ini kasusnya belum pernah sih di sini ya. Sehingga kami juga tidak bisa kesalahannya itu di mana ya. Ya, Di atau sini sistem karena kan saya eligible ya Pak Udin ya. Maksudnya semuanya eligible ya. kita di semua skim, apalagi hanya sebagai anggota gitu. Nah, Iya. tapi kok di sistemnya tuh begitu, apa masih adaptasi dengan sistem yang baru ya masih ta'aruf atau gimana ya sistemnya kok nama saya bisa hilang Iya. gitu tuh. Nggak ada lagi, nggak bisa diinput tuh loh Pak Udin. Ya, ini saya juga belum tahu ya. Kemarin juga ada kasus dari Pak Mursid itu ya. Itu meng-add satu anggota, kalau di pengabdiannya muncul, tapi ketika masuk di penelitian tidak muncul. Nah, sebagai anggota kan persyaratannya tidak terlalu banyak ya. Jadi nanti sambil kami tanyakan ke operator pusat. Ya, Jun tolong ya Pak Udin untuk ini solusinya Iya, tadi. Matur nuwun sangat. iya, jadi kasusnya hilang di akunnya ketua pengusul setelah ini ya Ya, ya. Di persetujuan. akun ketua pengusulnya nama saya ini apa namanya malah nggak muncul gitu. Padahal kan secara normatif saya eligible gitu Kalau di nama yang lain muncul ya, anggota yang lainnya muncul ya. kalau anggota yang lain belum karena kan kuotanya kan 2 kan belum terpakai. Kalau misalnya sudah terpakai kan baru memang nggak bisa ya. Nah, itu Ya, aja. maksudnya Pak Eko tadi apa siapa? Itu kan mengusulan misalnya ada 2 anggota. Nah, Ya, satu anggota muncul. Iya, oh, iya. muncul. Cuma saya aja yang padahal kemarin sudah saya klik setujui Pak Udin. Nah, sudah saya klik setujui, terus di sananya hilang gitu, Iya. nggak muncul. Iya, Bu. Oke, kami catat, Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain ada? Kalau enggak ini nanti saya ini kan ya.
yang eligible. Mohon maaf kemarin ada sedikit kekeliruan ya. Di sini kemarin yang afiliasi karena kolomnya berdekatan. Ya, jadi tidak begitu tidak begitu terlihat ya Sinta afiliasi. Sekarang saya berbagi dengan Sinta skor masing-masing dosen ya. Jadi begini ya, ini belum kami rapikan ya seadanya dulu. Ini kelompok saintek ya, kemudian persyaratannya kan dokter itu ya. Ini karena asisten ahli ya maka menjadi tidak eligible ya. Ya, tapi mungkin ini bisa juga karena dosen belum belum sinkronisasi. Kadang-kala di data PDDQ-nya itu sudah lektor, tapi kalau belum sinkronisasi maka data di Bima masih tetap asisten ahli gitu ya. Sehingga silakan nanti yang barangkali ini aslinya sudah lektor, ini perlu melakukan sinkronisasi. Jadi ini saya berdasarkan data asli dari Sinta, yaitu per tanggal 19. Ya, ini seperti ini. Kemudian ini lektor, insya Allah sudah itu ya. Nah, ini belum dokter ya. Ini sudah lektor. Benar. Nah, ini untuk skema penelitian dasar, penelitian terapan, PTM, PDD. Nah, kalau PTM itu dengan dengan S3 lektor itu sudah cukup. Kemudian Sinta skornya ini insya Allah semuanya di atas. Kalau di atas 500 ini berarti kesananya eligible ya. Ini eligible semuanya kecuali yang ini S2 untuk ini kan enggak karena harus dokter ya. Kemudian yang ini yang penelitian dasar karena Sinta skornya itu 300, ini yang di atas 300 ini eligible ya. Tapi yang di skema penelitian terapan ini tidak eligible karena minimal adalah 500. Kemudian berikutnya ini semuanya nanti seperti itu ya. Nanti akan kami sampaikan ulang ya. Ini kami rapikan lagi. Jadi ini karena Sinta skornya di bawah 300 ini otomatis tidak eligible. Ya, kecuali kalau misalnya ini Bu Lina Handayani misalnya mungkin perlu melakukan sinkronisasi sehingga sebetulnya aslinya nilainya tinggi ya, atau mungkin tambah data itu ya. Tambah data satu prototipe itu nilainya 40 ya. Sehingga kalau 290 tambah 40 sudah 320. Ini sudah bisa menjadi eligible. Jadi yang nilainya dekat-dekat, ini kalau punya produk atau prototipe bisa diunggah ya, sehingga nanti eligible. Karena persyaratan lainnya ini sudah mencukupi ya. Tinggal nambah 7 ya, ini nambah 3 ini kan sudah eligible. Ini juga seperti ini lektor kepala ya. Ini karena Sinta skornya di bawah 300 menjadi tidak eligible. Ya. Nah, ini tinggi eligible ya, ini juga. Mohon maaf Mas Wahyudin, kok beda dengan Bima saya nggih? Di Bima saya 543, di situ 243. Itu per tanggal berapa Bu ya? Nomor berapa Bu Endah? Saya nomor berapa tadi saya? Agak ke atas lagi Mas. Ke atas. Nanti tak. Ke atasnya lagi Mas, 100 berapa itu tadi? Mungkin itu yang dimasuk, yang saya nyolong ya Mas Wahyudin. Mungkin itu karena 161 yang Mas. dimasuk. 61. Ini ambil data itu per kemarin tanggal berapa ini? Itu data 3 tahun terakhir, mungkin bukan overall tuh Mas. Ini Sinta. Saya itu juga yang dimasukkan bukan yang overall. Overall ya? Kan yang overall yang dimasukkan. Kalau syaratnya overall atau 3 tahun terakhir Mas?
Oh, maksudnya 3 tahun, Bu. Nanti saya perbaiki lagi. Ya. Mohon maaf tadi ya, ternyata salah ambil data lagi ya, versi 3. Iya, Bu. Jadi intinya ini ya, Pak. Kan ini aja ya. Iya. Ya, ini Bapak Ibu yang kalau skemanya, kalau yang dari kelompok saintek itu ya, kalau di atas 500 itu insya Allah memenuhi ya eligible untuk semua skema, asalkan di sini sudah lektor ya, itu sudah memenuhi ini ya, misalnya sampai di atas 500 itu untuk semua skema. Ya. Di atas 500 ini memenuhi semua skema ya, asalkan tercatat kecuali skema yang PDD dan PTM, asalkan sudah S3 ya. Kemudian jabatannya lektor. Nanti kami perbaiki lagi. Ini yang saintek. Kemudian kalau yang 300 ke atas ya, ya. Kalau yang 300 ke atas ya, itu untuk skema penelitian dasar itu masuk itu ya. Kemudian PTM dan PDD. Kalau penelitian terapannya tidak masuk karena minimalnya 500. Ya, PTM dan PDD itu syaratnya lektor dan S3, doktor dan lektor. Nanti yang S2 walaupun di sini sudah lektor kepala itu tidak masuk di PTM dan PDD. Nah, itu ya. Ini secara besar. Kemudian kalau yang sosial ya. Yang soshum itu di atas 100. Jadi yang sosial ini yang ini ya, ini yang sosial ke atas, kalau sampai sosial ke atas juga 300 ke atas juga bisa masuk di PDM dan PTM dan PDD. Kalau yang ini yang di bawah 300 ya sampai 100 ini itu bisa yang penelitian dasar, skema penelitian dasar ya. Kemudian juga skema penelitian terapan sampai kalau di angka 150 bisa masuk di skema terapan. Oke. Jadi yang ini dasar masuk, terapan juga masuk ya. Kemudian kalau PTM dan PDD tidak masuk karena di bawah 150. Ini skema dasar masuk ya. Kalau yang skema terapan tidak masuk karena di bawah 150. Kalau yang ini PDD masuk, kemudian terapan penelitian dasar masuk, penelitian terapan masuk ya. Kemudian PTM masuk, PDD juga masuk. Asalkan di sininya bukan sudah lektor dan S3. Ya, tapi kalau di sini masih asisten ahli atau di sini belum S3 itu belum bisa masuk. Nah, yang di bawah itu ini bisa menjadi anggota itu ya, yang skor Sintanya masih di bawah 100 untuk yang sosial, soshum, kemudian di atas 100 300 kalau yang sudah yang dari saintek. Nah, aturan baru ini memang sangat berbeda ya. Kalau dulu 150 sudah bisa masuk, ya sekarang
menjadi 300. Sehingga kemarin kita mentargetkan banyak yang bisa masuk, ternyata kepotong dengan persyaratan yang skor all-nya ini di bawah 300 yang saintek. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Ya, mudah-mudahan nanti kami perbaiki lagi data ini. Ya, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Ya, silakan nanti Bapak Ibu yang sudah mengajukan ya. Kalau kami lihat ya bentar ya. Saya tunjukkan di dimanya. Jadi per hari ini tidak ada 106 tadi pagi ya. Per pagi ini ada 106 ya. 106 yang draft, kemudian sudah 30 yang masuk. Berarti ini seperlimanya ya, sepertiga lebih sedikit ya. Nah, sehingga masih ada 76 yang belum submit proposal. Nah, setelah submit proposal nanti dari BRIN itu akan melakukan pengamatan terhadap kelengkapan administrasinya. Nah, sehingga nanti bisa kami kembalikan ya supaya nanti ada perbaikan dengan catatan-catatan yang nanti kami sampaikan. Kalau dari skemanya ini baru ada 4 skema ya, dokter, kemudian tesis magister, fundamental dan terapi. Yang katalis belum ada. Yang diskusi juga belum ada. Nah, paling banyak adalah dari fundamental ini ya. Yang reguler, yang PTM belum begitu banyak, ya hampir sama dengan yang reguler. Ya, waktu kita masih ada sampai nanti tanggal 26 ya. Nanti silakan kalau ada sesuatu yang mendesak bisa kontak kami ya via WA ya, siang hari. Kalau malam mungkin kita semuanya sudah ada kesibukan yang lain ya. Ya, tambahannya itu dari saya, Mbak Lutung. Matur nuwun Pak Udin. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dalam briefing dan arahan partisipasi pengusulan proposal DRPM tahun 2024 ini. Dan sebelumnya kami informasikan bahwa besok tanggal 25 dan 26 Maret, hari Senin dan Selasa kita juga membuka pendampingan layanan teknis untuk usulan DRPM ini. Monggo bagi Bapak Ibu sekalian yang mau join. Dan baik, kami cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.